Hari ini kita akan bikin pisang bolen lilit yang praktis banget, cuma nambahan, tapi rasanya bakalan tetap legit. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pisang bolen lilit yang praktis banget. Cuma nambahan, tapi rasanya bakalan tetap legit. Jadi ini cocok banget. Kalian kalau misalnya mau lagi seru-seruan gitu, nggak terlalu repot, bareng keluarga, bareng anak-anak, bisa banget bikin ini ya. Dan juga kita akan masaknya menggunakan Tefal Easy Fry Air Fryer dan juga pan dari Tefal yang Natural Force. Oke, nah sekarang ini untuk bikinnya, kita kan emang bikin konsepnya tuh bolennya tuh dililit. Jadi kita akan gunakan untuk si kulit lilitannya ini yang siap pakai. Itu bakal bikin kerjaan kalian jauh lebih praktis dibandingkan kalau yang bikin sendiri. Nah, biasa kalau bolennya itu mau yang bentuk kotak, itu kurang ideal kalau kita pakai pastry yang frozen atau siap pakai ya. Biasa paling enak memang bikin sendiri supaya dia teksturnya jadi lebih empuk. Tapi karena ini lilit, ini bakalan pas banget nih, cocok banget pakai Danish pastry yang frozen. Di sini aku gunakan Danish pastry, tapi kalau sampai nggak ada pakai puff pastry pun masih bisa ya. Jadi bedanya kalau Danish pastry itu dia mengandung ragi, jadi dia bakal lebih empuk sama sedikit ngembangnya tuh bukan flaky atau bukan crunchy, tapi dia ada campuran tekstur rotinya. Lalu bahan lainnya kita akan perlu pisang, dan pastinya kita perlu pisang yang udah manis. Ini yang udah mateng ya, pastiin, karena kalau misalnya masih kurang mateng nanti rasanya sepet. Di sini aku pakai pisang raja supaya ukurannya juga kecil-kecil, tapi kalian bisa pakai pisang apapun. Yang penting pisangnya ini cocok untuk dimasak tuh nggak hancur ya. Jadi kuncinya itu. Misalnya pakai pisang kepok, pisang tanduk. Cuman kalau pisang tanduk tuh kan pastinya dia ukurannya besar, jadi kita perlu potong-potong, dan juga kita nggak akan pakai satu buletan penuh, kita pakai setengah aja. Tetap nanti dimasak ya. Gula, butter, keju ya. Di sini butternya aku pakai Wisman supaya ekstra wangi. Dan kalau Wisman itu kan dia udah salted ya. Cuman kalau kalian pakai unsalted butter mungkin bisa juga ditambahin sama garam. Nah, ini bahannya cukup simple, dan juga kalian bisa ganti ini kalau mau jadi isi coklat, si kejunya ini bisa pakai coklat batangan, kalau nggak bisa juga pakai meses ya. Dan untuk olesannya nanti kita akan perlu juga kuning telur. Oke, hal pertama yang kita akan lakukan ini kita akan masak pisangnya ya. Kalau pisangnya nggak dimasak itu nggak akan mirip sama bolen, jadinya kayak cuman pisang yang dililit puff pastry atau Danish pastry aja. Oke, kita panaskan wajan. Ini kita masukin gula dan juga air. Kita rebus sampai dia larut ya, gulanya sampai larut. Dan kalau udah baru kita akan masukin pisangnya. Ya, ini dikupasin. Kalau kalian mau tambah garam juga boleh, tapi kalau nggak pun nanti kita udah bakalan dapat asin dari salted butter sama juga dari kejunya ya, itu disesuaikan aja. Terus kalau udah sedikit kereduce dan juga mengental kayak gini, baru kita masukin butternya ya. Di sini aku pakai Wisman supaya ekstra wangi. Lalu kita akan masak-masak aja terus, jangan lupa dibalik ya supaya matangnya juga merata. Dan kalau udah ini kita harus biarkan dingin supaya nanti gampang untuk dibentuk. Nah, wajan anti lengket yang aku gunakan ini tuh Tefal yang seri Natural Force ya. Dia tuh terbuat dari bahannya tebal, bisa kalian lihat, sehingga cocok untuk memasak apapun karena dapat mendistribusikan panas secara merata. Terus juga nggak perlu khawatir karena ini lapisannya ini pastinya aman bagi kesehatan, terbuat dari mineralia coating yang pastinya tahan lama. Oke, kita sekarang akan siapkan untuk Danish pastry-nya ini. Bener-bener sesaat setelah pisangnya ini udah dingin ya, udah siap dipakai, karena Danish pastry ini jangan terlalu lama di luar juga. Nah, ini supaya ngebantu nggak lengket, aku kasih sedikit terigu ataupun misalnya mau pakai tepung lain juga nggak apa-apa. Untuk Danish pastry-nya ini aku mau pipihin dulu ya, satu arah aja supaya memanjang. Ini supaya nanti nggak terlalu tebel. Cuman itu sesuai selera. Kalau kalian suka kulitnya yang tebel banget, nggak usah dipipihin juga nggak apa-apa. Kalau udah satu kotak kayak gini, ini aku mau bagi 6, memanjang jadi kayak strips gitu. Terus untuk pisangnya yang tadi udah dingin, tinggal dibelah aja dan diisi sesuai dengan selera. Di sini aku isi keju parut, tapi kalau kejunya cuma mau dibikin dipotong jadi stick juga nggak apa-apa. Cuman kalau aku personally suka diparut, dia isinya bisa lebih banyak ya, lebih rapi juga. Terus tinggal kita lilit aja ya, ini paling penting. Usahakan semua permukaan pisangnya ini memang ketutup, kebungkus. Jadi setiap lilitannya ini kita timpa gitu ya, jadi ada yang overlap. Terus kalau misalnya nggak cukup, kita tinggal sambung aja, nggak masalah.
sama Danish pastry yang lain. Karena ini tergantung ukuran pisang juga, jadi banyak sambungan juga ini nggak masalah ya. Kalau bisa sambungannya di bawah sambil kita pencet-pencet dan tinggal dibungkus saja. Dan untuk isian coklat juga sama persis. Kalau kalian mau ngisi coklatnya ini lebih gampang dan nggak tumpah-tumpah, boleh pakai coklat batangan yang dipotong kotak stick memanjang kayak gitu. Itu bakalan lebih gampang. Lalu kita akan panggang di suhunya ini kurang lebih 170 sampai 180 derajat selama 10 sampai 12 menit ya, tergantung ukuran dari pisang bolennya. Nah, seperti yang kita tahu air fryer ini kan banyak banget kegunaannya ya, mulai dari masak-masakan asin, memanggang, terus juga bikin-bikin pastry seperti ini bakalan praktis banget. Selain itu juga Tefal Easy Fry Air Fryer ini kapasitasnya juga besar, bisa masak kurang lebih bisa sampai 6 porsi ya. Terus juga kalian bisa masak mulai dari 80 derajat sampai 200 derajat, dan yang paling aku suka pastinya ini dia ngebersihinnya gampang banget karena semua bagiannya ini dilapisi dengan lapisan anti lengket yang pastinya juga aman buat kesehatan. Ini pisangnya karena kita masak dulu, jadi manisnya tuh dia meresap ya, seimbang sama kulit luarnya. Karena kalau pisangnya kurang manis, nanti jatuhnya kan jadi tawar gitu. Terus juga pastinya wangi, apalagi tadi kita tambahin Wisman, ada gurih juga dari kejunya, dan kulit luarnya kalau misalnya kita gunakan puff pastry atau Danish pastry yang siap pakai kan udah pasti dia empuk ya, dia mengembang dengan baik ya, lebih praktis juga. Dan cara buatnya juga gampang banget. Dan kita bisa juga nih bikinnya agak banyak, tapi dipanggangnya nanti aja ketika mau emang dimakan ya, biar masih dalam keadaan panas. Cuman kalau tipe bolen gini sebenarnya dimakan dalam keadaan dingin juga dia bakalan tetap enak. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan jangan lupa juga untuk cek produk-produk cookware dari Tefal. Pastinya kualitasnya premium, terus juga selain itu tampilannya pasti bikin dapur kalian makin cantik. Bisa cek ke Instagramnya, atau jangan sampai kelewatan juga karena sekarang di Tokopedia WIB lagi ada promo dan juga cashback, dan ada juga hadiah spesial untuk pembelian produk-produk dari Tefal. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag @devina_hermawan @devis20 di Instagram, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.